Halo, assalamualaikum. Saya baru saja kedatangan lagi sebuah smartwatch terbaru dari Zebless, dikirim langsung ya dari sana. Ini adalah Zebless Vibe 3 GPS yang kalau saya cek di Shopee harganya berkisar antara 600 ribuan. Nih yang paling murah 600.894. Dikirimnya masih dari luar negeri ya. Saya cek di e-commerce luar pada jual di angka 570 ribuan. Jadi beda 30 ribu. Kalau kata saya mending di Shopee aja. Kenapa? Karena di Shopee biasanya kita nggak ngurusin lagi ongkir, nggak ngurusin lagi bea masuk, tinggal terima ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, dan trackingnya juga bisa dari aplikasi Shopee langsung. Sekarang kita akan lihat dulu kemasan dari Zebless Vibe 3 GPS ini. Tulisannya Multisport GPS Smartwatch, jadi ini sudah pakai GPS di level harga 600 ribuan. Sudah tergolong murah ya, untuk 600 ribu sudah pakai GPS. Dan ya, sekarang lebih berwarna ya penampakan dari kemasannya ini. Nih, ada GPS Ground S, dikasih icon-icon warna-warni gini. Heart rate, exercise modes, better battery life, oke. Waterproof design, IP67 ya, ini sertifikasinya. Smart notification, sleep tracking, dan juga display. Maksudnya display ini apa? Kan pasti ada displaynya ya. Semoga ini bulat sempurna displaynya dan juga pakai panel yang terlihat dengan baik ya di kondisi terik. Semoga. Oke, seperti ini penampakan dari smartwatch-nya. Sepertinya ini desain-desainnya yang maco-maco gitu ya. Kita akan skip dulu, kita lihat isi di dalam penjualnya yang lain ada apa saja. Dock charge-nya tetap yang pin magnetik 2 buah, yang dikasih magnet besar juga 2 buah juga. Jadinya nggak akan gampang lepas harusnya ya, karena pakai magnet. Sebetulnya yang lebih nggak gampang lepas tuh yang dicapit. Tapi yang dicapit itu kesannya itu kurang gimana gitu ya. Oke. Ya, saya sarankan tidak digantung ya ngecasnya, karena ini nggak akan kuat magnetnya tuh, selalu lepas. Kemudian juga dapat user manual, tebal banget user manualnya. Vibe 3 GPS user manual bahasa Inggris ya. Nah ini dia aplikasinya. Kalau Fandu sih udah banyak banget dipakai ya, dan udah lebih sophisticated. Meskipun memang masih generik buat banyak brand, tapi Fandu udah lebih enak sih terakhir saya coba. Dan ini adalah parameter dari equipment ini. Size-nya 51 mm x 16,2 mm. Oke. Jadi si dialnya ini 51 mm totalnya dengan luarnya ya, bukan diameter layarnya doang. Display size-nya 1,28 inci dengan resolusi 240 x 240. Baterainya lithium polymer ion. Polymer lithium ion. Jadi lipo apa li-ion ya ini ya? Dengan kapasitas 280 mAh. Daya tahannya 4-6 hari ya, dan Bluetooth 4.0, dan dapat bekerja di temperatur 0 sampai dengan 40 derajat Celcius. Waterproof case-nya IP67 ya, betul ya. Oke, kesini udah ganti bahasa, berarti sebetulnya ini hanya 9 halaman si user manualnya per bahasa. Kita akan lihat nih, smartwatch-nya seperti ini. Suka ada yang protes, kurang dekat. Nih, saya deketin. Nih, detailnya bisa dilihat. Jadi di sini ada baut-bautnya, nggak 4 ternyata 5 ya bautnya. Karena yang di sini ada ekstra baut. Saya ngerasanya ini nggak kayak logam ya. Mungkin pakai logam ringan kayak aluminium, tapi nah ini kayak logam nih. Kalau belakangnya sih plastik ini. Dan di situ ada sensor heart rate-nya, kecil saja satu dengan sebuah lampu juga. Di sini pin magnetik buat chargingnya. Nanti bentar lagi akan saya pasangkan di tangan. Kita buka dulu dan kita nyalakan dulu. Semoga bisa langsung menyala. Oh, sudah langsung menyala. Ya, layarnya kayak yang rada flicker ya di kamera. Rada kedip-kedip. Mungkin beda frekuensi refresh rate-nya dengan refresh rate si kamera. Dan kita lihat kalau kita swipe dari atas ke bawah, ya muncul data activity. Udah. Habis itu swipe-nya ke pinggir ya. Lalu muncul juga, ini adalah heart rate sensornya. Ini saya ngerasa si interface dari heart rate sensornya ini mirip banget dengan Halo Solar. Bener nggak sih? Dan ini belum berhasil heart rate-nya. Belum mengukur. Oke, ini waktu tidur, dan ini aktivitas olahraga yang sudah dicatat juga. Balik lagi ya. Kita kembali ke watch face-nya, kemudian kita swipe dari bawah ke atas, maka akan muncul menu lengkap. Kita akan back dulu. Oke. Kita lihat menu yang lain dulu. Kita swipe dari kiri ke kanan, muncul toggle seperti ini. Ini adalah, screen brightness-nya bisa di set.
1, 2, 3 level. Kemudian ada do not disturb mode, nggak bisa di tap. Ada find font, tapi harus nunggu koneksi dulu. Untuk back, tekan tombol yang atas ya. Dan ini ada setting, ya, bisa dilihat masuk ke menu setting, nanti kita lihat juga. Kemudian kita swipe ke kanan, ternyata buat notifikasi. Nah, ini yang rada beda urutan atau arah dari swipe-nya. Kebanyakan kan memang kalau dari atas itu buat toggles, ini dari atas malah buat activity. Kemudian dari kiri biasanya buat activity, ini malah buat toggles. Ini dari kanan notification. Biasanya ke kanan itu ke menu lengkap, notification dari bawah, ini enggak. Ini menu lengkap justru dari bawah. Dan kita akan lihat menunya. Ya, jadi ternyata tombol bawah ini adalah shortcut ke menu activity ya, atau ke menu sport. Mau dari manapun, dia akan selalu masuk ke sini nih. Oke, jadi bukan buat select menu ternyata ya. Dan dari watch face, kalau ditekan tombol yang atas ini, dia masuk ke menu lengkap ternyata. Di sini yang pertama, ini aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian ada ini, exercise mode. Oke, ternyata dia nggak back satu level ya, dia langsung back ke home screen-nya. Lalu di sini ada sports records yang juga sebetulnya tadi ada ya di menu activity yang ini nih, motion record. Sleep mode, ini juga bisa diakses dari sini. Ya. Jadi ada beberapa menu yang menurut saya redundant. Heart rate, sama bisa diakses dari sini juga. Cuma ini rada ribetnya itu menunya ya. Jadi ketika sudah masuk ke satu menu, back-nya itu kalau pakai tombol up dia selalu ke ini, ke home screen. Mungkin back-nya di sini. Di swipe dari kiri. Enggak juga. Tuh. Oh, di swipe-nya dari atas ke bawah buat back-nya. Tuh bener-bener ini ya. User experience-nya beda sendiri. Kebanyakan kan buat back tuh swipe dari kiri ke kanan. Kalau ini ke atas ke bawah. Coba. Iya, back-nya dari atas ke bawah. Udah menu di watch face-nya tadi, shortcut-nya juga beda ya. Setiap arahnya, swipe-nya menghasilkan aktivitas yang berbeda atau menu yang berbeda dibandingkan smartwatch pada umumnya. Ya sudahlah, kita lanjut. Ada mmHg, ini adalah sensor untuk tekanan darah. Walaupun saya ragu sih, dengan sensor yang sekecil ini dan lampu yang satu saja, dia bisa mengukur semua. Kita back aja dulu. Lalu ada blood oxygen juga. Kemudian ada alarm, kemudian bisa buat remote shutter, remote music player. Kemudian remote shutter kamera, lalu find phone, stopwatch, saya lewat dulu yang setting ya. Dan terakhir ini adalah apa ini? Oh, countdown timer ya. Countdown timer. Kita keluar dan kita lihat di setting. Sedentary reminder bisa dinyalakan, bisa dimatikan dari smartwatch ini. Nggak bisa. Mungkin harus dari smartphone juga. Nanti mati ini baru bisa dari sini. Ini nggak bisa saya tap soalnya. About, model number, software version, Bluetooth address, screen light. Oh, screen brightness ini bisa diakses dari tadi juga ya. Restart, power off, dan reset. Ternyata tidak ada cara untuk mengubah watch face. Oh ada, dari setting nggak ada, tapi dari watch face-nya langsung di tekanan tangan ada ya. Ini yang pertama yang dial analog, kemudian ada informasi lengkap, tanggal, heart rate, langkah, dan kalori terbakar. Kemudian kita swipe. Oke, ini yang kayak Amazfit punya nih, seperti ini. Penampakan watch face-nya. Kedip-kedip ya di layar ya, kayak flicker gitu. Ini ada data jumlah langkah, heart rate juga, dan baterai, serta tanggal dan hari. Terakhir ada yang seperti ini. Ini kayaknya paling lengkap malah ya. Baterai, tanggal, hari, jam, jumlah langkah. Ini apa nih? 0.0. Heart rate, kalori. Yang 0.0 ini saya nggak tahu nih. Jarak yang sudah dilalui ya. Oke, sekarang kita akan install aplikasinya. 67,40 MB ya, cukup besar. Kita akan tinggalkan sembari mendownload. Dan kita akan pakai di pergelangan tangan saya yang tergolong kecil buat ukuran seorang cowok. Oke, ada ya. Lift atau rotate to wrist to wake the screen. Menyalakan layar dengan memutar pergelangan tangan. Ya. Dan di kamera, layarnya kelihatan makin flicker.
Semoga downloadnya sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita akan pairing segera. Dia minta kontak, phone call logs, take pictures and record video, location, media, SMS. Oke, terlalu banyak sih dia minta permissionnya. Dan minta draw over other apps juga. Dan ini dilakukan di pertama kali buka aplikasinya ya. Kemudian minta notification access juga. Biasanya sih saya habis unboxing gini langsung saya uninstall lagi ya. Fando sih udah lumayan lama ada aplikasinya. Udah dipakai di berbagai brand smartwatch dan smartband juga. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau dia permisinya terlalu banyak itu ada kesalahan atau ada apa ya, penyalahgunaan hak. Misalkan ngambil data-data kita, jadi pastikan kamu awasi terus penggunaan aplikasinya. Dan kita akan pairing. Ya, di sini ada add device di more ini. Please switch on Bluetooth. Nyalakan Bluetooth dan juga location ya. Karena biasanya untuk pairing butuh location dinyalakan juga. Add device. Coba. Nah ini 53 GPS sudah muncul. Connection failed. Oke, connectionnya berhasil. Dan tadi tidak ada konfirmasi apa-apa ya di smartwatch-nya. Jadi dia langsung connect aja begitu aja, nggak harus yes dulu. Nah ini seperti biasa saya bilang, bukan user experience yang baik ya. Minimal harusnya ada izinkan gitu ya di smartwatch-nya buat connect dari smartphone. Kan kadang kalau ada yang iseng bisa aja yang connect tuh smartphone orang lain kan. Sekarang dia lagi synchronizing data. Oke. Oh, di sini udah connected. Dan kita bisa set untuk notifikasi yang akan dimasukkan. Tapi dia minta apa nih? Ini nih. Fandunya dinyalain. Dia bisa retrieve window content. Jadi inspect the content of a window you are interacting with. Dan receive notification when you are interacting with an app. Buat notifikasi mungkin ya maksudnya, tapi ini rada-rada bikin saya parno serius. Oke. Dan kita bisa nyalakan notifikasi mau dilanjutkan ke smartwatch. Call, SMS sudah bisa. Dan bisa dipilih satu persatu aplikasinya apa saja. Oke, bisa langsung dipilih semua nyala juga bisa. Tapi pasti itu akan menguras baterai banget. Heart rate test ini juga bisa di set frekuensinya ya. Jadi akan otomatis menghitung detak jantung kita per berapa menit. Remote shutter. Oke, dia langsung masuk ke menu kamera. Ketika masuk ke menu remote shutter di smartphone-nya, dia langsung masuk ke menu remote shutter di smartwatch juga. Oke, dan nggak pakai delay ya, nggak pakai timer ya, dia langsung ambil. Oke, kamera depan deh, nih biar kelihatan. Oke, sudah. Sekarang kita kebalikannya ya, kita coba remote shutter dari smartwatch-nya. Langsung kebuka selama masih di aplikasi Fandu. Wow. Ya, dia langsung buka aplikasi kamera di Fandu ya. Kalau kita masuk dari smartwatch juga. Kemudian kita akan coba remote music player. Oke, saat ini tidak ada media player yang berjalan. Kita coba nyalakan Spotify. Oke, kalau dia play dulu dari smartphone, kita pause bisa. Oke, jadi kuncinya adalah biarkan play dulu di smartphone-nya, baru nanti dikontrol dari smartwatch ya, baru bisa ya. Setelah itu kita kembali ke Fandu. Find device. Getar-getar si smartwatch-nya. Sekarang kita lakukan yang kebalikan ya, find device dari smartwatch buat nyari smartphone-nya. Sorry. Tidak terjadi apa-apa. Coba dari menu utama kalau gitu. Ya, tidak terjadi apa-apa ya di smartphone-nya.
Kemudian selanjutnya adalah sedentary reminder. Nah, kita coba nyalakan di sini. Simpan. Sekarang kita cek lagi menunya. Tadi kita lihat ada setting sedentary reminder. Ya, sudah menyala sekarang. Jadi ini hanya indikator berarti. Nggak bisa ditoggle dari smartwatch ini buat sedentary reminder. Drinking water reminder juga ada. Set an alarm dari sini. 7.30. Tadi saya lihat alarm di mana ya? Di sini. Ya. Sudah muncul juga datanya di smartwatch-nya. Kita matikan saja. Kemudian raise hand. Ya, ini buat yang ini ya, nyalain. Ya, menyala ya. Sekarang kita coba matikan. Apakah masih akan menyala dengan memutar pergelangan tangan? Oke, sudah tidak. Ini berguna kalau kamu mematikan itu buat menyimpan baterai ya, biar lebih lama tahannya. Ada do not disturb mode juga, bisa di set jam berapa dan jam berapa. Firmware upgrade. Oke, tidak ada. Unit setting, metric, sama Celsius bisa diatur. User guide about. Ini report, kemudian ada, ya ini juga report sih, dashboardnya, steps, sports, steps, analysis, steps, sama sleep. Dan ini Mi, ini adalah dashboard utama kita. Kita sudah berapa langkah, berapa kilometer, berapa kalori, dapat dilihat di sini. Average dan perbandingannya dengan minggu lalu. Nah, untuk GPS-nya, kemungkinan baru bisa dilakukan ketika kita mengaktifkan mode sport yang butuh GPS, berarti yang di luar ruangan ya. Bukan indoor running yang pasti, dan bukan free training kayaknya enggak ya, running out. Kita coba. Oke. Nah, ini beneran berarti ya pakai GPS karena dia butuh waktu buat nge-lock GPS dulu sebelum kita mulai aktivitasnya. Oke, ada logo atau icon GPS-nya menyala di situ. Swipe, 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 swipe. Oke, dan di mode sport ini heart rate otomatis dihitung ya. Oke, sepertinya sudah semua ya fiturnya kita bahas, dan videonya juga sudah panjang banget. Kalau kamu tertarik, ini harganya 600 ribuan di Shopee, nanti linknya ada di deskripsi video ini. Sudah punya GPS, mungkin ini salah satu smartwatch termurah yang pakai GPS. Kalau dilihat dari tadi, layarnya cukup bagus ya warnanya. Cuma memang ini masalah UX-nya kurang begitu bagus, di mana pertama pairing dengan smartphone, dia tidak diminta konfirmasi dulu, kemudian juga nih, masalah kebiasaan aja sih ya. Jadi kalau back, ternyata dia pakainya dari atas ke bawah. Ini buat back. Dimana kebanyakan smartwatch lain dari kiri ke kanan ya buat back. Dan ini juga dari watch face, dari menu utama ini buat ngakses shortcut juga beda-beda ya. Jadi ya pikir-pikir lagi ya sebelum beli, apakah cocok dengan desainnya, kemudian juga suka nggak dengan user interface-nya atau user experience seperti itu. Kalau strapnya ini, kerasanya strapnya tidak terlalu premium ya, rada-rada kasar sedikit di kulit, walaupun masih cukup lentur. Harganya 600 ribu, menurut saya sih udah lumayan sesuai lah ya sama harganya, karena ini sudah ada GPS-nya. Oke, jadi ini dia Z Blaze Vibe 3 GPS, smartwatch 600 ribuan yang sudah punya GPS, layarnya berwarna, bulat sempurna juga dengan watch face yang memang hanya 3 ya, nggak bisa ditambahin ternyata dari aplikasinya. Ya, oke, jadi bisa dibilang tidak terlalu membuat impresi yang bagus sih di mata saya, tapi buat teman-teman yang suka desainnya boleh, buat yang butuh GPS boleh, linknya akan ada di deskripsi video ini ya. Gitu aja video kali ini, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.